Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent pertama. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini marilah kita tabiskan ibadah pada Minggu Advent yang pertama di hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Bila saat ini kami dapat memasuki minggu yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Seringkali kami tidak hormat atau merasa sombong terhadap sesama kami. Kami juga mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan untuk sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan sesama kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami kerendahan hati, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan bimbinglah kami agar dapat bertumbuh dalam ajaran-Mu dan setia untuk menyebarkannya. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu yang menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di Surabaya ada satu kegiatan yang cukup unik. Di situ ada pembagian makan gratis, di mana ada 100 porsi makanan yang tiap hari dibagikan secara gratis. Ya, hal ini karena kondisi situasi wabah atau pandemi pada saat ini membuat banyak orang jatuh di dalam masalah ekonomi. Nah, jadi ada kegiatan upaya untuk berbagi yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Pak Yoni. Tiap hari dia memberikan makanan gratis 100 porsi untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang pada saat ini sedang kehilangan pekerjaan, yang sedang masih berusaha untuk mengais pekerjaan dan sebagainya, orang-orang yang tidak mampu lah. Dan ini tiap hari dia laksanakan di daerah Kedung Sari di Surabaya, di depan Hotel Metro. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang unik, Pak Yoni ini bukan orang mapan. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang berlebihan. Dia orang yang juga hidupnya pas-pasan. Nah, di awalnya memang dia harus mempergunakan dana sendiri. Namun kini sudah banyak orang yang tergerak untuk ambil bahagian membantu dia. Entah membantu dalam bentuk finansial, memberi uang, atau membantu dalam arti memberikan material. Ada yang memberikan bahagian entah beras, entah telur, entah apapun untuk dia kelola untuk membuat makan gratis ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dia ditanya keinginan dia untuk membantu membagi berkat dengan membuat atau membagikan makanan gratis itu, padahal dia bukan orang yang istilahnya orang yang berlebih, orang yang kaya, orang yang mapan. Statement yang keluar dari beliau itu cukup unik. Dia berkata demikian kurang lebih, bahwa berbagi itu tidak harus kaya dulu, yang penting niatnya. Nah, ini perlu jadi catatan untuk kita, Bapak Saudara. Bagi Pak Yoni, kalau kita mau berbagi, kalau kita mau memberi, tidak harus kaya terlebih dahulu. Yang penting niatnya untuk memberi. Dalam arti soal memberi, soal berbagi bukan soal kemampuan, tapi soal kemauan. Sejauh mana kita mau memberi. Karena sebetulnya kita semua punya kemampuan untuk memberi. Kita semua punya kemampuan untuk berbagi. Tergantung kemauan kita. Itu sebabnya tidak harus menunggu kaya, menunggu mapan, menunggu berlebih. Yang penting niatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gambaran yang sudah dilakukan upaya oleh Pak Yoni ini juga sebetulnya bisa menggambarkan kepada kita tentang bacaan kita pada saat ini. Ketika ada jemaat-jemaat yang kondisi finansialnya ekonomi bawah, ekonomi lemah, orang-orang menengah ke bawah yang mau membantu jemaat-jemaat yang mengalami krisis. Bacaan kita pada saat ini menggambarkan bahwa
Jemaat-jemaat di Yerusalem pada waktu itu sedang menghadapi pergumulan. Mereka sedang mengalami kesusahan, dan bagaimana Paulus menghimbau jemaat-jemaat untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami krisis. Kita lihat bacaan kita. Mulai ayat pertama tertulis, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia." Di sini Paulus sedang memberi contoh kepada jemaat di Korintus, di mana jemaat di Korintus ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang mapan, orang-orang yang berlebih secara finansial. Satu keluarga itu rata-rata bisa punya 4 hamba atau 4 budak. Dia coba bandingkan dengan jemaat Makedonia yang secara finansial orang-orang susah, orang yang hidupnya pas-pasan gitu. Ayat yang kedua, "Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan." Ini jemaat di Makedonia, mereka sendiri sedang mengalami tekanan, intimidasi, diskriminasi karena pemahaman iman mereka. Dan mereka orang-orang miskin. Katakan di sini, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami." Dia kasih contoh. Lihat jemaat-jemaat di Makedonia itu. Walaupun mereka jemaat-jemaat kecil, tapi mereka betul-betul punya keinginan kuat untuk memberi. Itu sebabnya dia menghimbau jemaat yang berlebih, yang di Korintus ini, ayo kita juga turut ambil bagian memberi. Coba lihat contohnya jemaat Makedonia yang sangat miskin aja mereka mau memberi akan melebihi kemampuan mereka. Di ayat yang ke-7, di situ Paulus menghimbau jemaat Korintus, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu." Mau ingatkan, Korintus, kalian orang-orang kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi mau diingatkan jemaat Korintus, kamu tuh kaya, ayo kamu juga kaya di dalam pelayanan kasih. Ayo kita juga memberi. Apa alasannya, apa dasarnya mereka harus memberi? Kita lihat di ayat yang ketiga. "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Itu dasarnya untuk memberi. Dasar persembahan Kristiani, dasar persembahan Kristen, karena kasih karunia Allah yang telah mempersembahkan Kristus Yesus sebagai korban pendamaian. Itu dasarnya, maka kita juga harus mau memberi sebagai bentuk rasa syukur kita. Dan di sini saudara, kita bisa melihat perbedaan ya, perbedaan pemahaman yang menunjukkan perbedaan dasariah antara persembahan Kristen, pemberian Kristiani, dengan persembahan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya begini, agama Yahudi, agama istilahnya Romawi, Kanani, Yunani dan sebagainya, biasanya ditandai dengan persembahan yang bersifat kultis atau ritual. Dan di situ mereka punya konsep bahwa orang memberi persembahan supaya dia diimbali. Dia memberikan bantuan, memberikan persembahan, ya, memberi atau berbagi, itu konsepnya supaya mereka juga diimbali, memperoleh imbalan. Mereka bisa memperoleh pahala. Gitu. Lakukan ini itu supaya mengumpulkan pahala. Agar apa? Agar bisa dibalas. Karena mengumpulkan banyak pahala kebaikan, dibalas, entah dibalas dengan kekayaan,
dengan kesehatan, dengan keberhasilan, kesuksesan, bahkan dengan keselamatan. Itu pemahaman mereka. Dalam arti unsur mereka memberi, berbagi, mereka memberi supaya mereka diberi. Mereka berbagi supaya mereka juga diimbali. Ada unsur sogok atau unsur suap kepada kuasa-kuasa ilahi. Kita memberi supaya Tuhan juga memberi kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, gereja mula-mula mengembangkan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang sebaliknya gitu. Tidak, kita memberi bukan supaya kita diberi. Kita berbagi bukan supaya kita diimbali gitu. Tapi kita memberi karena kita sudah diberi. Sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Allah melalui Kristus Yesus. Ini perlu jadi catatan dalam kehidupan kita. Karena apa yang jadi konsep pemahaman ya, yang merupakan hal yang cukup esensi di dalam unsur memberi di dalam tradisi gereja mula-mula ini, pemahaman mengenai memberi ini sudah banyak mengalami pergeseran nilai. Karena prakteknya gereja pada saat ini seringkali memberikan pemahaman, ayo kita memberikan persembahan supaya kita diberi. Beri yang terbaik kepada Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan yang lebih baik lagi dan sebagainya. Supaya apa? Sukses kita. Berikan persembahan supaya kita berhasil. Dalam arti persembahan-persembahan kita dianggap semacam pancingan gitu. Kita berikan ikan teri supaya kita dapat ikan kakap gitu. Saya berikan persembahan 1 juta, nanti Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda 10 juta dengan bunga-bunganya dan selanjutnya. Seakan-akan ketika kita memberi, kita sedang memberikan piutang gitu. Seakan-akan kita sedang melakukan atau membuat satu deposito. Deposito simpanan. Saya memberikan piutang kepada Allah. Semakin besar persembahan saya, pemberian saya, keinginan saya untuk berbagi, semakin besar hutang Tuhan kepada kita. Sehingga ketika kita punya banyak masalah, istilahnya kita sedang membutuhkan sesuatu, gampang, tinggal kita minta, tinggal kita menagih gitu kepada Tuhan, bahkan menagih dengan bunga-bunganya gitu kan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, itu dan sebagainya. Tuhan berikan kembali berlipat kali ganda dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula mengembangkan pemahaman yang berbeda seperti itu. Kita memberi karena kita sudah diberi, bukan supaya kita diberi. Kita berbagi karena kita sudah menerima, bukan supaya kita diimbali. Ini jadi catatan buat kita. Ingat, tidak ada kebaikan manusia yang dapat menandingi kasih Allah. Sebesar apapun pemberian kita, sebesar apapun Bapak Ibu memberi, berbagi, tidak ada kebaikan kita yang bisa menandingi kasih Allah di dalam karya Kristus Yesus. Persembahan kita sebesar apapun tidak akan dapat membayar lunas darah anak domba Allah. Catat itu. Sebesar apapun pemberian kita tidak akan bisa pernah membayar lunas darah Kristus Yesus. Karena itu tidak ada boleh seorang pun tidak boleh ada seorang pun dari kita yang boleh membanggakan pemberian kita, merasa mampu memberi banyak sehingga harus diperhitungkan, tidak. Dan juga kalau kita merasa hanya bisa memberi sedikit, jangan kemudian saudara kita berkecil hati. Ingat, jumlah tidak dengan sendirinya mencerminkan hati. Tetapi hati yang bersyukur itu selalu tercermin di dalam jumlah. Sekecil apapun yang kita berikan, atau sebesar apapun. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika kita memberi, ketika kita berbagi? Catatannya, coba kita perhatikan bacaan kita di ayat yang ke-8 tertulis. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Catatan pertama, sudah belum kita memberi, memberi berbagi dengan ikhlas. Itu catatannya. Keikhlasan. Kita memberi ikhlas. Kan kita sudah diberi banyak oleh Tuhan. Setiap tetes berkat rezeki, kesehatan yang kita boleh nikmati, nafas hidup yang kita boleh nikmati tiap hari gitu. Bahkan keselamatan kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Itu tidak ternilai. Mari kita memberi sebagai bentuk rasa syukur kita dan beri dengan keikhlasan hati.
dan beri dengan apa yang ada dalam diri kita. Dikatakan kalau kita lompat di ayat yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, kalau kita rela ikhlas memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam arti ketika kita memberi pun jangan memaksa diri, kemudian membuat kita menjadi bersungut-sungut kepada Allah. Beri dengan apa yang kita miliki. Tapi jangan kalau kita memiliki kita bersikap acuh tak acuh gitu. Itu kita menipu Allah gitu. Dan kita juga pasti tahu akibatnya. Kalau kita memberikan, seharusnya kita bisa beri lebih, tapi kita memberi jauh dari itu. Kan kalau buat kita itu kalau kita bawa uang 50.000 ya, di mall rasanya sedikit, uang 50.000 itu kan. Tapi kalau di gereja, waduh gede banget 50.000 itu kan. Tapi kalau di mall kecil nilai itu. Itu catatan buat kita saudara. Ketika kita setiap ibadah hari Minggu memberi dan kita mungkin terjebak di dalam rutinitas, hati-hati. Segala sesuatu yang sudah terjebak dengan rutinitas akan kehilangan maknanya. Kita introspeksi diri, apa motivasi kita di balik setiap persembahan kita? Apakah itu betul-betul kita berikan dengan ikhlas sebagai bentuk rasa syukur kita, atau kita memberikan karena kita berharap Tuhan memberi balik. Kita berbagi supaya kita diberi, diimbali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau berbagi sedikit kisah ketika saya kuliah. Ketika saya bertobat, tinggalkan masa lalu yang kelam, segala kejahatan, saya memutuskan untuk masuk sekolah teologi. Seringkali saya juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Ini saya sudah berusaha hidup jadi anak Tuhan, tapi kok hidup susah. Makan pun susah, kuliah pun susah, saya kejar beasiswa, saya bekerja sana sini hanya untuk kehidupan hari lepas hari. Berat dan seringkali bersungut mengeluh kepada Tuhan. Sampai suatu ketika kejadian suatu perayaan Natal di kampus saya, itu kejadian sekitar tahun 95. Ada banyak makanan berlimpah. Dan kemudian teman-teman berkata, ayo kita bagiin makanan ini ke stasiun Cikini. Buat kami, buat saya pribadi, wah ini makanan berlimpah bisa buat makan 2-3 hari. Ngapain kita berbagi buat orang lain, buat kita saja susah? Buat saya sendiri susah, ngapain saya harus berbagi? Ya, dengan menggerutu akhirnya saya ikutin ajakan teman-teman. Kami bawa begitu banyak makanan itu ke stasiun Cikini. Dan ketika kami mulai berbagi di situ, ada satu kejadian yang saya tidak pernah lupa. Di salah satu sudut di stasiun Cikini, pada dini hari itu, saya mendengar seorang anak menangis. Ma, luweh ma, lapar gitu kan. Saya dekati, ada seorang anak menangis. Saya lihat ibunya tidur dengan beralaskan kardus. Saya datangi, saya berikan anak itu lebih beberapa dus. Kemudian ketika ibunya bangun dengan selimut, rupanya ibunya sedang menidurkan adiknya lagi, yang mungkin usianya hanya baru beberapa bulan. Yang menangis tadi mungkin baru sekitar usia 4 tahun. Saya melihat itu terenyuh, saya kasih lebih-lebih. Ibu itu tidak banyak bicara, dia hanya menatap saya, dan saya bisa melihat air matanya menetes. Bapak Ibu Saudara, saya pulang dengan rasa sukacita yang luar biasa. Kalau selama ini mungkin kita pernah melihat orang memberi dengan perasaan sukacita, tetapi saya betul-betul merasakan sukacita yang luar biasa ketika saya bisa berbagi dengan apa yang saya punya. Sejak saat itu saya pulang, saya tidak mau lagi hidup hanya menuntut mengeluh kepada Tuhan, karena saya bersyukur sesusah apapun hidup saya, berkat Tuhan sudah luar biasa. Saya masih bisa studi, saya masih bisa merasakan hal yang luar biasa. Walaupun saya tinggal kos dengan kondisi tempat kos yang luar biasa ya. Tempat kos saya itu fasilitasnya lengkap, separuh tembok, sisanya seng ya, dengan triplek, dengan ada bambu gitu. Tapi saya masih bisa punya tempat tinggal dibandingkan mereka yang jauh lebih menderita. Seringkali kita seperti itu, saudara. Kita merasa selalu kurang dan kurang. Mari kita mau memberi berbagi, bukan supaya kita diberi, diimbali. Kita sudah terima banyak dari Tuhan. Hitung setiap tetes berkat itu yang kita masih bisa terima, rasakan sampai pada saat ini. Syukuri itu. Mari memberi kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi kita berikan itu untuk pekerjaan tangan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Nya, untuk hadirkan damai sejahtera bagi mereka yang masih sedang membutuhkan. Roh Kudus yang mampukan kita bukan hanya mengerti dan memahami,
tapi menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat terkasih, kini marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak cara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Mari kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang dengan rasa syukur Tuhan. Ada begitu banyak berkat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Setiap tetes berkat rezeki, nikmat hidup yang kami boleh alami, nafas hidup yang kami boleh nikmati, dan keselamatan kehidupan kekal abadi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami mensyukurinya dengan juga siap membagikan berkat itu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Ajar kami Bapa untuk siap berbagi, siap memberi. Mulai memberi dengan memberikan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi bagian dari pekerjaan tangan Tuhan. Memberikan juga apa yang lebih yang berlimpah dalam kehidupan kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kami. Mampukan kami, keluarga besar Jemaat Penabur dan simpatisan yang ada di tengah-tengah keterbatasan kami siap memberi dan berbagi. Dan di dalam rangkaian doa syafaat ini Bapak, kami juga serahkan keberadaan kami, presbiter, penatua diaken, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelekat, pengurus komisi, BPPJ, tim multimedia, pegawai kantor gereja, untuk kami bisa berikan yang terbaik dalam melayani Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Bahkan di minggu Advent yang pertama ini, ketika kami diingatkan ketika kami menanti kedatangan Sang Juru Selamat, keselamatan itu sungguh tak ternilai harganya. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan, tidak akan pernah sebanding dengan anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Tidak akan pernah bisa melunasi darah anak domba Allah yang telah dikorbankan untuk menebus dosa kami. Karena mampukan kami mensyukurinya dengan siap melayani Tuhan, menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan dan alat damai sejahtera Tuhan. Kami juga datang dengan rasa syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan mereka menerima berkat-Mu luar biasa. Hari ini juga boleh bertambah usia. Untuk keberadaan Norbert Richard Hetaria,
William Songjanan, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan mereka bertambah usia. Sepekan ini, atau usia bahtera hidup rumah tangganya, mampukan kami mensyukuri dengan siap untuk melayani Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kami. Dan kami juga mohon Tuhan berikan kami kekuatan, kesabaran, ketabahan dalam pergumulan hidup kami, dengan masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, atau masalah sakit penyakit yang datang menghampiri. Untuk pergumulan Saudari Wahyu Ningsi, Ibu Sunarsi, Ibu Maria Tetelepta, Ibu Caroline Wismanu Putih, Ibu Helena Haumahu, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Vice Poceratu, Ibu Sutarti Runtueni, Ibu Stevi Saleh, Ibu Dina Lumatau, Bapak Edi Sarwono, Ibu Heske Tangkudung, dan saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah yang lainnya yang kami belum sebutkan namanya, namun Tuhan tahu keberadaannya. Dan kami hanya mohon kemurahan hati Tuhan untuk Tuhan turun tangan jamah pulihkan mereka, karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Namun kami hanya bisa memohon dengan segala kerendahan hati, namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan mampukan kami semua di negeri tercinta ini untuk kami siap selalu hadirkan damai sejahtera. Dan semua anak-anak Tuhan di negeri ini bisa jadi contoh teladan bagi para pemimpin untuk hadirkan damai sejahtera untuk semua lapisan masyarakat. Inilah doa permohonan dan rasa syukur kami Bapa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dalam Roma 12 ayat yang pertama yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GPIB Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 08 sampai dengan pukul 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 08 sampai dengan pukul 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan persepuluhan tersebut. Nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat nomor 291, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua.
Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat terkasih, kini marilah kita pulang untuk menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Kumohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersih dan bersinar, itulah Tuhan yang Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah Tuhan yang Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati.